Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Puja dan puji syukur tidak bosan-bosannya kita panjatkan pada Izzati Rabbi, Izzati yang telah menciptakan hidup kita ini tenang dan damai bagi orang yang beriman. Kemudian salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita ajarkan bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedang jemaah subuh, anak kami yang dimuliakan Allah, pada pagi ini setelah pada subuh ini, bahasanya kemarin Pak Buya kita, Pak Eko Martonang, itu beliau ada tugas ke luar kota, yaitu ke Bogor. Mudah-mudahan beliau selamat pulang pergi, dan mungkin pada hari ini dia akan pulang. Jadi untuk mengisi waktu pada pagi ini menjelang kita bersama-sama nanti untuk sarapan pagi di sini, baik kita anggap bahwasanya pada pagi ini kita menghentikan beliau untuk duduk sebentar untuk mendengarkan pengajian. Tapi pengajian kita ini kita isi dengan itikaf, judulnya yaitu itikaf. Karena ini menyangkut tentang itikaf, ada dalil-dalil dan firman Allah, kemudian hadis Nabi. Itu dalilnya yaitu dari firman Allah ayat surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya 10 hari terakhir itu Rasulullah itu itikaf di hari terakhir Ramadan. Jadi 10 akhir Ramadan Rasulullah itikaf di masjid dan juga mengajak istri-istrinya. Itu sampai akhir. Itu dasar kita. Dari dasar ini kita coba bahwasanya merangkum kegiatan kita untuk Ramadan kali ini yang telah disampaikan kemarin oleh Ustaz kita Pak Zardina. Jadi alhamdulillah kita pengurus sudah menyusun jadwal baik imam maupun penceramah maupun ustadz-ustadz yang pada 10 hari terakhir itu. Alhamdulillah kemarin sudah tersusun sampai dengan khatib Aidul Fitri kita. Nah, ini kira-kira susunan dari penceramah kita pada agenda Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Jadi alhamdulillah semua penceramah sudah terisi untuk malamnya. Masuk pada hari Kamis. Jadi tarawih pertama itu adalah di malam hari Rabu malam. Kita mulai tarawih karena puasa kita mulainya adalah hari Kamis. Berikut sesuai dengan program terbaru kita melaksanakan itikaf di sini, juga mengadakan salat malam atau salat tahajud. Itu kita mulai pada jadwalnya nanti hari
itu kita memulai itikaf di sini, artinya memulai salat malam. Nah, ada beberapa kategori yang kita anjurkan, yang kita sampaikan. Yang pertama ada itikafnya full. Yang dikatakan itikaf full itu sesuai dengan dilakukan Rasulullah, yaitu itikaf itu masuk pada maghrib, pulangnya maghrib besok. Itu dikatakan itikafnya 1 hari. Jadi kalau bapak-bapak ingin beritikaf 1 hari, kalau Rasulullah itunya dia terakhir nanti selesainya pas malam takbiran. Jadi mulai orang azan maghrib berbuka takbiran malam itu baru dia keluar dari masjid. Itu namanya itikaf sesuai dengan sunnah. Nah, masjid kita tentu untuk ibu-ibu atau mungkin kita rencanakan tahun-tahun berikutnya. Tapi untuk bapak-bapak, karena sesuai dengan nama masjid kita hijrah, tentu kita harus melakukan sesuatu hijrah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita melakukan kegiatan, belum ada kegiatan seperti ini, ya tahun sekarang ini kita hijrah untuk itu. Apalagi kita di sini sudah banyak yang seperti Pak Jardinal, Pak Masri, Pak Wandi. Kalau Abah mungkin enggak, Pak Zawir mungkin enggak, mungkin sampai hari terakhir, disarankan 4 hari terakhir menjelang Ramadan. Nah, jadi dimulai masuk malam ke 21 atau 11 April. Kalau Ramadannya cuma 29 hari, berarti tinggal kita tetap selama 9 hari. Tapi kalau Ramadannya sampai 30, puasa 30, berarti kita melaksanakan itikaf 30. Bagaimana caranya? Ibadah-ibadah apa saja yang kita lakukan? Kalau kita itikaf, yakinlah bapak-bapak dan ibu, itu semua amal ibadah bisa kita lakukan. Saya sampaikan contoh, pagi ini isya atau misalnya saat suruh atau isya apa namanya, kita tunggu jam berbunyi berarti matahari terbit. Kita tunggu 10 sampai 15 menit, kita salat sunat 2 rakaat di masjid ini dengan contohnya kita pagi ini ada ceramah remaja dan segala macam, kita tunggu di sini berbunyi alarm kita, berarti kita sudah dapat satu istilahnya keistimewaan utama. Apa? Sama dengan haji bersama aku, kata Rasulullah. Sempurna. Nah, kalau itu kita lakukan. Nah, kalau kita itikaf sudah jelas pasti itu dikerjakan. Selesai itu salat duha 4 rakaat atau 4 rakaat. Kalau ketika sudah jelas pasti itu dilakukan. Kemudian salat zuhur ba'danya 4 zuhur begitu juga sudah bisa dilakukan. Salat tasbihnya dilakukan pagi hari. Kalau malamnya apa? Tarawih. Kalau tarawihnya misalnya 10, ini kita 20, keluar kita dulu, setelah kita dulu. Nanti sambung begitu dan kita boleh. Nanti saat malam 10 rakaat tambah witir. Jadi banyak ibadah-ibadah yang mungkin kita lakukan. Di mumpung bapak-bapak misalnya sudah ada kegiatan, lebih bagus kita hijrah di sini pada tahun ini. Jadi nanti kita minta kenapa namanya yang ikan-ikannya yang sering ini mungkin Pak Safir teman-temannya nanti. Dan tidak tertutup bagi ibu-ibu kemungkinan, tapi ibu tidak bisa sampai siang di sini segala macam. Tapi kalau untuk malam mungkin bisa. Setelah sholat maghrib ke sini ikut misalnya pengajian tarawih,
kemudian baca Al-Quran. Kalau kita itikaf tambah baca Al-Quran, itu yakin dan percaya saya itu 2 kali bisa datang. Nah, kalau kita sia-siakan di program ini, itu sangat abal. Jadi kepada Bapak-Bapak, ini program terbaru kita di masjid tentang itikaf. Kemudian tambah lagi bagi ibu-ibu yang punya kegiatan. Kalau tidak bisa, misal kita berdiam diri di sini malam itu separuh, pulang tidak apa-apa. Tapi jam 1:30 atau jam 2:04 sampai di sini kembali untuk mengikuti salat tahajud malam, dipandu, diimami oleh kita. Imamnya sudah ada nih. Imamnya namanya Adam Subhan. Ini yang memandu kita nanti jadi imam selama 10 hari terakhir di salat malam. Kalau salat tahunya Pak Zardina dengan Pak Afri. Ini kita susun dan ini akan kita cita. Jadi ada salat malam atau salat tahajud, salat tarawih, imamnya sudah ada. Jadi kesempatan kita bahwasanya pada Ramadan kali ini kita coba usahakan, mudah-mudahan kita sehat, diberi kekuatan oleh Allah. Nah, kalau misalnya papa atau cucu, ya minta izin lah dulu. Kayak ibu-ibu, berdiam diri kita itikaf selama 10 hari terakhir. Kemarin saya dengan Pak Surom, saya sudah mungkin pasal 5 hari terakhir katanya. Pak Zawid itu juga mencancarnya selalu sedikit. Kita pergunakan waktu Ramadan kita kali ini. Mumpung masih ada kesempatan dan kesehatan dan kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya Pak Des, jadi nggak pulang-pulang pengenalan semua hari terakhir. Bagaimana caranya? Caranya tidak bukan. TPG kita bersihkan menjelang Ramadan. Jadi kalau mau usah tidurnya ada di sana. Bawa bantal, bawa yang nanti ada tikar dan segala macam kita sudah ada, kita pergunakan untuk di atas. Cuma bantal yang akan dibawa semua. Makan bagaimana? Nah, ini yang jadi masalah. Kita pengurus masjid akan berusaha untuk mencarikan dananya keluar. Permasalahannya begini, contoh, saya itikaf, Pak Masri itikaf. Kalau diharapkan dari luar maksudnya dari rumah ke rumah, kadang-kadang bungkus nasi rencak. Jadi ada yang apa? Yang agak timbang. Jadi untuk menyamaratakannya, kita coba nanti kontak beberapa orang, kita sediakan untuk makannya, berbuka, untuk malam, dan untuk sahur. Nah, kita cari itu. Jadi kalau kita ada 20 orang, kalau kita biasanya 20 kali berapa ya? 30.000. Bisa satu kali makan rantang itu. Pak Zalina 15.000, 20 orang mau tikar di sini. Berarti 20 kali 15.000 kali 30.000 satu hari. Berarti 600.000 kali 9 hari atau 10 hari. Itu nggak sampai di uangnya 10 juta, 6 juta. Insya Allah kita carikan itu. Jangan lupa kita nak menembakkan ibu ya, kita carikan oleh pengurus masjid. Jadi kalau ada misalnya ada 20 orang, kita itikaf selama itu supaya sama semuanya. Jadi ketika makanan yang didorong di atas, bukan ke sini. Karena makan kita nanti di atas, bukan di sini makannya. Nah, jadi artinya itulah bentuk tekniknya. Jadi bapak-bapak, kami sebagai pengurus masjid itu berharap bagaimana kita meramaikan Ramadan kali ini dengan ditambah itikaf dan salat tahajud malam. Ibu-ibu perannya cukup datang jam 1:30. Kalau ingin dari maghrib silakan apa-apa. Kita tutup ruang tempat ini nanti malam.
Jadi semua kegiatan-kegiatan nanti yang kita lakukan pada akhir Ramadan itu mungkin pas setelah Ramadan kita ajukan ke bawah Pak Nal. Kalau saya lihat kemarin dari surat dari Dinas Pendidikan itu dari sampai 3 hari menjelang Lebaran dia ditutup, nggak mungkin. Kita jangan itu kita atur sedemikian rupa, kita potongkan ini, nanti kita rapat dengan guru-guru yang ada di sini, kita mempetkan waktu materi yang tercana. Mudah-mudahan 15 atau 15 Ramadan selesai itu pesan perkemaran. Jadi kalau pemuda ya, ingin dia ikut bergabung dengan kita silakan. Nah, itu mungkin. Kita tetap memprogramkan seperti tahun sebelumnya tidak kita rubah. Bahwasanya untuk imam ini kami sudah sampai kemarin itu tetap untuk imam 200, kemudian untuk penceramah 250. Jadi 450. Ini yang kita jual nanti. Siapa para bapak ibu yang benar-benar rezeki untuk mendanai satu malam itu 450. Tapi kami ada punya usul. Kami kemarin ada juga punya usul berbicara dari sebagian orang. Jadi teman-teman bahwasanya kalau misalnya kita adakan petugas di sini, petugas kebersihan 1 orang 1 hari selama berbulan. Kenapa? Kalau misalnya petugas kita Pak Anal untuk mempakum ini mungkin bisa ya. Tapi kalau seandainya untuk ke WC, ke pekarangan, merapikan masjid, itu tidak mungkin dia dilibatkan karena dia punya tugas juga di sini untuk mengelola anak-anak pesantren. Jadi usul kami bagaimana kita tunjuk 1 orang petugas. Apa benar? 1 orang petugas kita jadikan dia paket bersama imam nih. Atau Pak kira Pak. Jadi misalnya 1 hari tugasnya tidak bukan. Yang WC kita itu harus bersih. Karena ini banyak dipakai. WC itu harus bersih. Dia boleh misalnya tengah hari dia bersihkan dikasih pengaruh. Lalu anak-anak kita ini buang air kecil dan segala macam kan. Jadi ada petugas untuk itu. Apa benar? 2. Dari setuju ibu tu, untuk 1 orang untuk membersihkan WC dan pekarangan sampah-sampah. Bapak setuju? Nanti kita bicarakan berapa biayanya. Jadi paket kita untuk 1 hari 450. Apakah kita tambah 100? Apakah kita tambah 50 untuk petugas yang itu? Nanti kita coba sepakati, lihat bentuk kerjanya. Mungkin itu kalau sudah selesai, jadi kita makan sarapan pagi bersama. Mudah-mudahan berkat kita. Lebih dan kurang kami maaf. Itulah program-program kita untuk Ramadan tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.